Ada kembali di kabar petang pemirsa, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas sepak bola Indonesia. Hal tersebut disampaikan PSSI melalui website resmi pssi.org. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Saat melatih skuad Garuda, Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Selain itu akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih. Menarik sekali ya tampaknya ini, kita akan langsung pemirsa ajak Anda untuk membahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Erwin Fitriansyah. Selamat petang Bung Erwin. Selamat petang Ana dan Aditya double A di TV One. Iya. Bung Erwin, ini langsung saja ya pertanyaannya. Gimana nih tanggapannya melihat Sinteyong diganti dengan Patrick Kluivert? Anda kira ini akankah cocok dengan culture timnas Indonesia dari barat begitu ke Asia? Bagaimana nih? Kalau pertanyaannya cocok atau enggak, kemungkinan akan cocok dengan pemain-pemain diaspora, ya. Karena pemain diaspora yang sekarang mayoritas starter dari tim Indonesia ini adalah pemain-pemain diaspora yang berasal dari Belanda kebanyakan. Mungkin ada yang bermainnya nggak di Belanda sekarang, ada yang di Belgia, ada yang di Amerika gitu ya. Tapi mayoritas itu semuanya berasal dari Belanda, didikan sepak bolanya juga didikan sepak bola dari Belanda. Apakah cocok atau enggak? Kemungkinan besar akan cocok gitu, karena pelatihnya dari Belanda. Patrick Kluivert itu juga didikannya dari didikan sepak bola Belanda gitu. Jadi kembali ke pertanyaan cocok apa enggak? Kemungkinan besar akan cocok dengan mayoritas pemain diaspora yang sekarang menjadi starter gitu ya. Kalau sama seluruh pemain timnas ya kita harus lihat lagi apakah cocok dengan pemain lokal yang ada di timnas yang akan dipanggil nanti, ya itu nanti dulu gitu. Tapi kalau sama pemain diasporanya kemungkinan besar akan cocok karena sama-sama berasal dari Belanda. Baik, tapi apakah Patrick Kluivert ini akan menerapkan permainan total football untuk kebanyakan pemain abroad yang ada di timnas saat ini? Kalau apakah menerapkan total football? Ya, Belanda itu identik dengan sepak bola total footballnya ya sampai sekarang. Tapi apakah menerapkan itu belum tentu, karena biasanya kalau main menghadapi suatu tim itu akan tergantung seperti apa tim yang akan dihadapi. Ya tergantung, kalau misalnya timnya secara kualitas individu, secara tim lebih baik dibandingkan dengan tim Indonesia, riskan kalau total football gitu. Kalau total football kan permainan menyerang, riskan karena apa? Kalau menyerang pasti di belakang akan banyak yang harus naik dan cenderung rentan untuk terkena tekanan dari lawan yang secara teknis lebih baik. Taruh kata misalnya lawan Jepang, kalau kita main total football meskipun pelatihnya Patrick Kluivert, itu juga sama aja mencari lawan yang berat, tapi menghadapi lawan dengan total football ya konyol sebetulnya kalau itu. Jadi tergantung lawannya seperti apa. Bung Erwin, kalau kita lihat ini perbedaan mungkin yang paling mencolok ketika nanti kita tergantikan Sinteyong digantikan oleh Patrick Kluivert begitu ya. Apa ini yang kemudian akan diterapkan kepada anak-anak di sepak bola Indonesia ini? Yang jelas kultur sepak bola, gaya main dari Eropa dengan gaya main dari Asia, kita bicara 2 kutub yang berbeda. Kalau mau lebih fokus lagi, gaya main Korea ala Coach Sinteyong dengan gaya main Belanda, mayoritas dari pemain-pemain diaspora Indonesia dan juga pelatih Patrick Kluivert itu beda gitu. Kalau Korea kan ya speed, power, andalkan stamina, mainnya cepat, keras, ya ada pressing yang keras. Tapi kalau gaya Eropa, gaya total football, pressing juga itu. Tapi kan gayanya lain, nggak seperti gaya main Korea gitu ya. Ya lebih stylish, ya lebih atur tempo, nggak selalu main kencang gitu ya. Bergeraknya bersamaan, misalnya dari belakang kalau total football gitu. Semua pemain bisa berperan sama perannya gitu ya dalam situasi pressing gitu. Tapi sekali lagi, apakah akan langsung diterapkan? Kan lihat kualitas lawan ataupun calon lawan yang akan dihadapi gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomong Australia yang menjadi lawan pertama Indonesia setelah Kluivert bertugas, ya pasti akan
riskan juga gitu kalau misalnya langsung bermain terbuka total football diterapkan. Baik, lalu PR untuk Kluivert sendiri ketika kita membicarakan apa yang ditinggalkan oleh Sintayong terhadap timnas saat ini, apa saja yang menjadi PR yang harus diperbaiki oleh Patrick Kluivert ini? Yang jelas Patrick Kluivert akan menghadapi situasi dia nggak punya waktu yang lama untuk beradaptasi dengan pemain timnas, siapapun yang dipilih nanti. Karena dalam sebuah FIFA Matchday, sebuah jadwal yang memang jadwal resmi FIFA itu nggak akan lebih dari 5 hari sebelum hari pertandingan lawan Australia tanggal 20 ya, tanggal 20 Maret. Paling lama Kluivert akan berkumpul bersama dengan pemain-pemainnya lengkap, itu paling lama 4 hari itu udah lama sekali itu sebelum pertandingan. Jadi bisa dibayangkan nanti pemain-pemain yang dari Eropa, dari Indonesia itu akan kumpul, kemungkinan besar akan langsung kumpul di Sydney. Jadi nggak pakai ke Jakarta dulu, nggak pakai ke Indonesia dulu, langsung ke Australia. Waktunya nggak lama dengan segala jet lag-nya, dengan fisik yang habis berkompetisi, mereka melakukan perjalanan. Waktunya nggak lama, adaptasi sama pemain, sama pelatih baru, dengan strategi baru, dengan formasi yang mungkin baru. Ya itu yang akan dihadapi oleh Patrick Kluivert dengan target tentu nggak lebih buruk dibandingkan dengan pencapaian pelatih lama. Waktu main di Jakarta main 0-0 lawan Australia. Baik. Setelah itu kembali ke Jakarta akan main lawan Bahrain. Waktu main di Bahrain main skor imbang 2-2. Kalau misalnya 2 pertandingan itu Kluivert bisa membawa Indonesia mencuri poin atau menang, ya lawan Bahrain targetnya menang karena mainnya di Jakarta. Itu sebuah pencapaian yang menurut saya sudah bagus gitu ya, dengan waktu yang singkat, dengan rekam jejak yang diragukan ya sebagai pelatih. Kalau misalnya bisa dapat poin lawan Australia, lawan Bahrain menang, itu merupakan sebuah pencapaian yang bagus. Bertarung dengan waktu juga. Betul. Begitu ya. Baik, terima kasih Bung Erwin sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang.